tangan Tuhan, dan Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kami percaya sore hari ini terjadi dalam peristiwa acara keluarga di tempat ini, Tuhan. Kedua rumpun keluarga besar yang ada, keluarga Basuki, keluarga Lele, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Hari ini kami semua bersama-sama menikmati sukacita yang besar. Dan Tuhan, kami bersyukur semua yang Tuhan kerjakan sejak awal tadi. Dan telah tiba saatnya untuk kami mendengarkan bagian kebenaran Tuhan yang menjadi pesan penting buat kehidupan kami sore hari ini. Tuhan berkenan nyatakan itu, isi hatimu Tuhan bicarakan bagi kami lewat hamba-Mu ini, sehingga pesan-pesan Tuhan ini membuat kami semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan menjelang hari-hari di mana kami sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga, ini hidup kami. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman bersama saya, kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saya ingin menyeberangkan bagian daripada firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, Matius 7:24 sampai 27. Dengarkan pembacaan firman Allah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini merupakan ilustrasi yang Tuhan Yesus angkat di dalam khotbahnya di bukit. Jadi Tuhan Yesus khotbah mulai dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-5, lalu kemudian sampai di pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Ini khotbah panjang dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ending dari khotbah itu, dia mengangkat sebuah ilustrasi tentang rumah yang didirikan di atas dua macam fondasi. Ada yang disebut dengan fondasi batu, lalu ada yang disebut dengan fondasi pasir. Nah saudara, yang namanya ilustrasi itu berarti bermakna tersembunyi, atau ada makna yang lain yang tersirat di dalamnya. Kenapa Yesus mengangkat ilustrasi ini? Karena dia khotbah cukup panjang, saudara. Dia khotbah sangat panjang dari pasal 5 sampai pasal 7, itu bukan main-main, saudara. Hari ini saja kalau saudara dengar khotbah di gereja 2 ayat, saudara mangkali bosan. Apalagi dengar bukan main-main 3 pasal dalam satu momen yang sama. Ya, itu betul-betul, saudara, itu menguras pikiran orang yang mendengarkan. Tapi setelah Yesus khotbah panjang lebar dari pasal 5 itu sampai dengan pasal yang ke-7, lalu dia ending dengan ilustrasi yang memberikan ajakan tanggapan atau respon terhadap para pendengar yang mendengarkan khotbahnya, jemaat, audiens, publik yang sedang duduk mendengarkan khotbah Yesus. Apa yang Yesus inginkan dari ilustrasi itu? Tanggapan, respon terhadap firman Allah. Itu yang sebenarnya Yesus inginkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tersirat jelas di dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa kalau orang meresponi kebenaran firman Tuhan,
itu maka orang itu disebut orang bijak. Sementara orang yang tidak meresponi firman itu disebut orang bodoh. Kenapa, saudara? Yesus memberikan dua ilustrasi itu. Karena kalau orang tidak mendengarkan firman dan melakukannya, maka dia ibaratnya seperti orang yang membangun rumah di atas fondasi pasir. Kita semua tahu, saudara, kalau orang bangun rumah di atas fondasi pasir itu tidak akan bertahan. Pasti akan hancur. Mau itu bangunan megah 5 lantai, mau itu bangunan megah luar biasa, kelihatan pandangan dari luar bagus, cantik, saudara, mewah, di dalamnya isi perkakas-perkakas, perabot-perabot rumah tangga yang bagus-bagus, tapi kalau fondasinya adalah pasir, maka percuma. Karena satu saat waktu angin, badai, banjir, atau apapun yang datang menghantam rumah itu, pasti rumah itu hancur, berantakan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sementara orang yang bijak, yang mendengar dan mau melakukan kebenaran, diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Biar datang itu tantangan, biar datang itu badai, biar datang itu banjir, biar datang itu angin, tapi rumah itu akan tetap berdiri teguh, kuat di atas fondasi batu. Saudara, ilustrasi ini bisa diartikan banyak. Orang bisa saja sebut rumah itu adalah pribadinya. Orang bisa saja sebut rumah itu adalah bicara soal sebuah rumah tangga. Bisa bicara soal pelayanan. Bisa bicara soal pekerjaan. Bisa bicara soal apalagi ya saudara, hubungan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, konteks yang ada pada kesempatan sore hari ini, tentu kita sedang bicara dalam konteks keluarga baru atau rumah tangga baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kota Kupang ini kota kasih. Tapi fakta membuktikan di lapangan bahwa ada banyak rumah tangga Kristen yang hancur. Fakta membuktikan di lapangan bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak rumah tangga Kristen yang dihantam badai dan hancur berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi saya masih khotbah di gereja, saya bilang, ada banyak orang yang sekarang ini cinta-cinta buta, ya, karena perasaan, tapi dia son peduli dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, itu bahaya, ya. Karena bicara soal rumah tangga Kristen, saudara, kita dengar khotbah waktu ibadah pemberkatan, jelas kekristenan menganut paham monogami, bukan poligami. Monogami itu artinya istri satu, suami satu sampai mati. Nah, saudara bayangkan itu. Itu monogami. Kalau poligami boleh, istri 2 bisa, suami 2 boleh, suami 3, istri 3, itu poligami. Kekristenan tidak mengajarkan poligami. Kekristenan jelas monogami. Amin. Jadi saya mau pesan kita semua, laki-laki jangan laki-laki lelhana, perempuan jangan jadi perempuan lelhana. Kalau sudah menikah tuh jaga diri, bye-bye. Ya, karena tidak ada istilah poligami dalam kekristenan. Ya, 1 sampai mati. Lu lihat dia tiap hari sampai lu bosan. Nah. Sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Lu lihat dia sampai lu bosan. Kuaranya dia sana ada lain-lain orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu makanya kita butuh fondasi yang kuat. Kalau fondasi son kuat, lihat orang yang sama terus-menerus, potong bosan lama-lama. Saudara, kalau fondasi son kuat, bahaya. Makanya tadi dia ngomong, slogan kasih itu hanya akan tinggal slogan. Tidak bisa diterapkan dalam hidup ini, karena orang tidak punya fondasi yang kuat. Nah, hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita semua yang hadir untuk sama-sama lihat akan kebenaran ini menjadi penting dalam hidup kita. Tapi sebelum saya mengajak kita untuk memperhatikan teks ini lebih dalam, saya mau berikan beberapa contoh fakta nyata di tengah-tengah hidup ini. Tentang orang-orang yang tidak mau memperdulikan firman Allah. Ya saudara. Tentang orang-orang yang menempatkan kebenaran itu sebagai second. Atau orang-orang yang menempatkan firman Tuhan itu nomor 2. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan hancur berantakan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pernah mendengar
Ya, beberapa orang yang terkenal di dunia seperti Marilyn Monroe, itu adalah artis terkenal. Tahun 80-an dia sudah main film Blue, saudara. Tapi suatu saat dia berjumpa dengan seorang pendeta yang namanya Billy Graham, almarhum, sudah meninggal. Pendeta Billy Graham kemudian saudara menawarkan Yesus buat Marilyn Monroe. Tapi saudara terkasih, Marilyn Monroe bilang apa? Yesusmu itu simpan tahan. Ya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menolak Yesus itu sama saja dengan menolak kebenaran. Karena Billy Graham menawarkan Kristus yang adalah firman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Marilyn Monroe tolak. Dan 1 minggu kemudian dia ditemukan tewas di apartemennya. Apartemen sendiri. Dia mati, saudaraku, karena kecanduan obat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang juga mungkin kita pernah dengar nama besarnya, John Lennon, seorang artis yang cukup terkenal, saudara. Dia kalau manggung di mana-mana, yang hadir bukan ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Seorang artis yang terkenal sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi suatu ketika, saudara, dia mengatakan begini. Ada saat di mana Yesus tidak akan terkenal dan John Lennon akan lebih dikenal daripada Yesus. Saudara, ketika dia bilang begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak menjelang lama, dalam sebuah konser, dia ditembak mati oleh penggemarnya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu membuktikan bahwa tidak ada yang bisa lebih hebat dari Yesus Tuhan, yang adalah kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pembuat kapal mewah yang bernama kapal Titanic. Ya. Saudara, waktu dia membuat kapal ini selesai, dia bilang begini. Jangankan angin, jangankan badai. Ya saudara, Tuhan Yesus pun tidak bisa tenggelamkan ini kapal. Wih, bangga dia. Dia berlayar, saudara tahu itu pelayaran pertama dari kapal Titanic. Kita semua mungkin pernah nonton film Titanic. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayaran yang pertama itulah justru kapal Titanic menghantam gunung es dan kemudian hancur lebur dan tidak ada apa-apanya. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa lebih hebat dari Kristus Tuhan. Tidak ada di bawah kolong langit ini. Hanya dialah satu-satunya yang menjadi penting dalam hidup kita. Rumah tangga kita juga akan menjadi kuat, menjadi berarti, menjadi rumah tangga yang luar biasa kalau ada Kristus hadir di sana. Dan kalau Kristus hadir di sana, itu artinya kebenarannya dikedepankan di sana. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jam pukul dada. Karena ini hari Lia Lugeng, besok belum tentu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tancredo Neves, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah seorang yang mengikuti kontestan pilpres di Brasil. Ya saudara. Waktu mengikuti kontestan itu, saudara, dia bilang begini. Kalau saya mendapatkan 5.000 suara dari partai, saudara, maka tidak ada satupun yang bisa lengserkan saya dari kursi kepresidenan. Jangankan orang, Tuhan sekalipun tidak bisa melengserkan saya. Saudara, dan betul, dia dapat suara luar biasa. Tapi saudara tahu, sebelum pelantikan dia menjadi presiden, dia kemudian kena batuk-batuk, penyakit batuk. Ya. Saudara, batuk-batuk begini, tahu hela napas, tak salah, putus napas. Belum lantik jadi presiden. Ya saudara, baru mau. Ya. Jadi jangan ada saudara orang yang bilang, saya tidak perlu tuh, saya kuat, jangan saya. Itu lu mau ikut Tancredo Neves, lu mau ikut Titanic, atau lu mau ikut siapa? Ya saudara, John Lennon dan saudara Marilyn Monroe. Jangan, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, marilah menjadikan hidup kita ini betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa hanya kita kuat kalau ada Kristus, ada firman. Jangan pernah remehkan firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, tadi waktu datang di atas mobil, ada yang bilang sama saya, Bapak khotbah kadang-kadang dong main game di belakang. Dia bilang, main Bapak, lu main terus, main, ngomong di jemaat. Saudara, main, tak usah dengar khotbah, lu jangan dengar beta. Tapi ini Tuhan yang lagi pakai beta bicara.
Kalau Tuhan cek ke lu, infus gantong. Mereka tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan kepala batu dan Tuhan. Ya. Saudara mau kepala batu dan manusia bisa, jangan kepala batu dan Tuhan. Itu berat. Ya. Saudara terkasih dalam, ada orang suka main gila. Waktu dengar khotbah, soalnya fokus. Waktu dengar firman, malas tahu. Ada yang lebih parah, dia bilang, udah mulai. Indong ini belum. Ini Tuhan belum naikkan lalu. Saudara ngomong ini fakta-fakta di lapangan. Ada orang main gila. Ya saudara, ini sekelompok anak muda. Saya lupa dia pun kelompok nama apa. Ya di California, Amerika. Ini kenyataan semua yang saya ngomong. Ini bukan cerita putar balik dongeng. Saudara, mereka ini mau pergi piknik. Ya. Jadi saudara, waktu mereka datang, mereka ambil telur, ya saudara, untuk jadikan bahan makanan untuk dipiknik. Saudara, mereka singgah di rumah salah satu temannya. Lalu mama dari temannya itu bilang begini, jangan lupa berdoa supaya Yesus menyertai bosong perjalanan. Don jawab apa? Mama, tempat semua penuh. Kalau kita berdoa kok Yesus ikut, Yesus duduk di mana? Dong main gila. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan dong tidak berdoa. Dong jawab dengan bercanda. Lalu mereka naik mobil, saudara mereka berangkat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan berat. Dan tidak ada satupun di dalam mobil yang selamat. Mati semua. Saudara, tapi saudara ingat, ini saya cerita, ini kisah nyata ini. Telur yang mereka bawa itu tidak ada satu butir pun yang pecah. Amin. Saudara lihat Tuhan. Kenapa? Karena waktu dong bilang, dia mama bilang doa, dia bilang, Yesus ada tempat. Kalau Yesus ikut potong berarti Yesus di bagasi. Nah telur itu ada di bagasi. Saudara tahu, Tuhan mau buktikan bahwa kalau dia ada, telur pun tidak bisa pecah. Amin. Sekali lagi bilang samping kiri kanan, jangan kepala batu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ingat itu baik-baik. Makanya kalau potong dengar firman tuh buka hati, saudara. Kalau dengar firman itu, saudaraku, rindu Tuhan hadir dalam hidup. Kalau dengar firman itu, Tuhan, aku ingin kebenaran-Mu. Aku haus dan lapar akan firman-Mu. Karena saudara ingat, kita hanya bisa kuat kalau firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nah mari kita lihat apa saja yang Tuhan inginkan supaya mereka meresponi ini firman. Yang pertama, kalau kita memperhatikan kitab Injil Matius pasal yang kelima itu, Bapak Mama, Bapak Saudara, hal yang pertama Yesus bicara adalah soal kebahagiaan. Jadi Tuhan Yesus ini mau bilang seolah-olah begini, kalau kamu dengar beta pengkhotbah yang tadi dari pasal 5 itu, ya, kamu akan pasti bahagia. Kalau kamu melakukan trik-trik mulai ayat 3 sampai ayat 12, Yesus bicara soal berbahagia. Dalam terjemahan King James dikatakan blessing, artinya diberkati. Waktu saudara dan saya, kita respon firman. Waktu kita menerima kebenaran itu dengan penuh sukacita, dengan buka hati, dengan sungguh-sungguh. Maka sebenarnya perkataan Tuhan itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan blessing, mendatangkan keberkatan atas hidup saudara dan saya. Ada amin? Dan saudara terkasih dalam Tuhan, saya sebut keberkatan yang Tuhan beri, kebahagiaan yang Tuhan beri ini sama dengan fondasi batu. Artinya apa? Tidak bisa digeser oleh apapun. Hari-hari ini saudara, kalau Anda lihat orang-orang di dunia ini, dia pun kebahagiaan bisa digeser. Oh saudara, berkatnya bisa digeser. Saudara, apa yang dia bisa peroleh dari dunia yang fana ini. Tapi Tuhan berjanji buat orang-orang yang respon firman, buat orang-orang Kristen yang mau terima kebenaran, Tuhan janji blessing, keberkatan yang bukan dari dunia, kebahagiaan yang bukan dari dunia, tapi kebahagiaan dan keberkatan yang datang dari sorga. Amin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Makanya kalau mau bahagia rumah tangga, saya pesan ini 2 buat pengantin berdua. Ingat,
Firman Tuhan menjadi fondasi. Kalau selupa berdoa, selupa baca Alkitab, yakin itu rumah tangga sudah bisa bahagia dan diberkati. Ya. Kuncinya adalah sekali lagi firman Tuhan itu kunci. Kalau mulai dengan Tuhan, mengakhiri dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, perkara apa yang Tuhan tidak bisa selesaikan dalam hidup ini? Saudara, kebahagiaan model apa yang Tuhan tidak bisa berikan? Dunia ini kasih kebahagiaan semu buat kita. Saudara, dan orang yang cerai, orang yang pisah ranjang, orang yang saudara terkasih dalam Tuhan, selingkuh kiri, selingkuh kanan, itu karena dia dapat kebahagiaan dari dunia. Dia tidak dapat kebahagiaan dari sorga. Kenapa kebahagiaan dari sorga tidak ada? Karena Kristus mulai dilupakan dalam hidup mereka. Amin. Makanya ingat baik-baik, Bapak Mama Saudara, firman ini penting sekali. Ya, firman itu penting sekali. Jadi kalau kau mau bahagia, lihat istri yang tadi dia bilang tiap hari potong lihat dia sampai putus napas tuh. Ya. Lihat suami yang potong lihat dia sampai putus napas tuh, potong sone bosan, potong mencinta terus. Potong main bilang I love you, I love you, I love you, I love you. Nah, itu tuh kecuali ada kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Kalau tidak I love you di muka, di belakang lu bilang I love you. Ya sudah. Itu. Tapi kalau ada firman lu lihat dia, lu muka sedangkan bosan. Lu makin cinta dengan dia. Karena lu lihat ini perempuan akan bilang, Tuhan kenapa ini gadis terlalu luar biasa. So sweet. Amin, Fikri. Ya. Biar di kapal ada banyak yang naik kapal, Fikri son tergoda. Karena ada kebenaran yang bikin, amin. Tapi kalau firman son ada, yakin Fikri akan mata gelap. Saudara. Lah iya. Apalagi Bapak saksi nih. Ini lu kena cek ke sedu-sedu. Ya sudah. Ya. Jadi ingat tuh Bapak. Kebahagiaan itu penting. Ya. Diberkati itu penting. Tapi ulang. Dia fondasi itu sederhana. Sebenarnya firman. Kalau ingat firman, ingat kebenaran, aman. Orang pun hidup itu aman. Hanya banyak orang selupa firman itu sah. Dong hanya lapar haus uang. Lapar haus, saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi harta. Lapar haus kedudukan. Makanya kebahagiaan tidak ada. Orang Alkitab bilang lapar haus akan firman Allah. Ini lapar haus beda. Mau bahagia karena uang biar lu tumpuk langit. Lu deposito di mana-mana. Semua koperasi ada lu pun tabungan. Tapi kalau firman son jadi fondasi, beta yakin hidup son akan bahagia. Amin. Makanya ingat baik-baik semua botong yang hadir. Tuhan bilang, ingat, dengar perkataanku ini. Kalau kamu punya rumah tangga, mau kebahagiaan yang kuat, ingat, tiap hari jangan lupa Tuhan. Saudara bisa baca Mazmur 127 kan? Itu ayat bilang begini. Mazmur 127 itu bilang begini, saudara. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, mencari roti sampai jauh malam. Tetapi Tuhan memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, Tuhan mengisi tabung panahmu. Itu ayat bilang. Dengan anak-anak yang takut akan Allah. Jadi saudara, kalau hidup ini saudara sungguh-sungguh betul-betul mengandalkan Tuhan, andalkan firman, dengar firman sungguh-sungguh dan terapkan, Tuhan akan sertai potong hidup. Ya. Tidak ada bilang potong hidup rumah tangga ini ada alami itu masalah, tantangan. Sudah tidak mungkin, pasti akan ada. Ya. Saya selalu cerita, saya menikah tahun 2004, saudara. Habis menikah di Jawa, langsung datang Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ini kan bukan PNS. Ya. Saya hamba Tuhan full timer yang melayani Tuhan. Saudara, SK saya datang dari sorga. SK-nya tidak ada nominal duit. Ya, kerja saja pantang mundur. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi 2004 itu kami mulai dengan hidup yang apa adanya. Susah, sulit, mau mati. Mungkin saudara, ya mungkin ada juga. Tapi saya
pindah tempat 13 kali. Ya. Kos di sana, bayar tidak mampu. Ya saudara, cari lagi yang lebih murah. Kos lagi pindah, pindah kiri kanan. Saudara. Ya. Ngeri hidup itu. Tapi saya bersyukur saudara. Ya. Saya pernah kos rumah di Liliba, sekarang tuh ada air sumur bor di sana. Itu dia pun harga waktu itu tahun 2004 itu hanya 20.000 1 bulan. Saudara yang terkasih, kenapa dia 20.000 saja? Karena tidak ada listrik, lantai tanah, lalu dia pun bebak dong jarak begini-begini. Dan yang lebih parah tidak ada WC. Tapi kan kepengen murah. Jadi istri saya tanya, lalu nanti karena kalau kotong mandi dan kotong buang air? Saudara, saya bilang jembatan Liliba terbuka. Dan betul, kami dua turun jembatan Liliba tiap hari. Tiap hari turun jembatan Liliba. Jadi kalau orang bunuh diri di jembatan Liliba itu bisa tahu. Ya, cara lompat ke mana tuh pasti lo turunin mati. Kau berenang di bawah nah. Saudara, tiap hari kami dua turun jembatan Liliba. Ya, hampir kurang lebih mungkin 3 bulanan kami tinggal di situ. Saudara. Ya. Waktu itu saya masih siaran di Radio Lisbeth tahun 2004. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi hidup itu memang penuh dengan lika-liku. Tidak ada hidup mulus-mulus. Apalagi rumah tangga baru. Akan susah banyak. Tapi saya mau pesan, sumber kebahagiaan kita bukan dari dunia. Sumber kebahagiaan kita dari Tuhan. Amin. Karena itu saudara, istri saya tidak pernah menyanyi lagu pulangkan saja aku pada ibuku. Tidak. Malah dia betah di kota Kupang sampai ini hari. Haleluya, amin. Ya, itu hidup susah. Jadi ayo jangan tiba-tiba menyanyi lihat kaca cermin, Mbak. Pulangkan saja aku dicamplong. Saudara, maju terus, amin. Bersama Kristus tidak ada yang bisa pisahkan kita, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya karena resiko toh. Siapa yang suruh potong nikah? Ya. Saudara kan kau mau toh. Kalau semua siap tanggung jawab dong. Jangan lu hanya mau nikah tapi lu mau tanggung jawab. Itu kurang ajar itu. Susah senang bersama-sama. Alkitab sudah bilang kan, kita bukan lagi 2 melainkan 1. Menjadi 1 bukan dengan keluarga, bukan dengan orang tua. Sorry, ini Alkitab ngomong. Tapi kota 2. Orang tua itu nomor 2 sekarang. Yang nomor 1 siapa? Istri. Nomor 1 siapa? Suami. Ini nomor 1. Orang tua mesti ada di nomor 2. Kecuali belum nikah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ada orang sunikah sama dia mama nomor 1 terus. Bahkan saya pernah ketemu orang, saudara. Menikah. Tapi dia mama tidur di tengah. Dia laki di pinggir. Dia istri di pinggir. Hai, ini mama gila. Ya ada tuh. Lu foe berat. Baca Alkitab miring mengkali. Loh ini orang datang curhat di beta nih. Bapak ini karmana nih. Bepu mama nih sen mau. Pokoknya tiap malam dia di tengah. Ini kalau dia ngomong nih lu rusak. Mama gila nih. Musrela lepas anak. Musrela. Sone boleh. Alkitab ngomong kok orang tua akan laki-laki itu akan meninggalkan orang tuanya. Orang bilang begini, Bapak itu kan laki-laki, perempuan sonde. Anda salah. Konteks budaya waktu itu konteks patrialis. Patrialis itu perempuan tidak sering disebut di dalam Alkitab. Makanya saudara, meskipun perempuan yang melahirkan, tapi tidak pernah dibilang perempuan yang melahirkan. Selalu bilang apa? Daud memperanakan. Hei, Daud melahirkan kapan? Ya saudara. Tapi itu bahasa patrialis. Jadi kalau Alkitab bilang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, itu berlaku mutlak juga bagi perempuan. Itu Alkitabiah. Saudara yang terkasih, maksudnya apa? Janta gantong di bapak mama lai. Laki juga gitu, janta gantong di bapak. Beta pun bapak mama di Kupang. Waktu itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, beta pun bapak, dia kepala dinas ya pendidikan di Alor sana.
Tapi beta son pernah bilang minta doi di bapak karena botong nyari makan susah. Son pernah. Bepu mama guru di SD Impres Kelapa 5. Saudara. Tapi son pernah minta. Beta cuma bertanggung jawab terhadap bepu rumah tangga. Karena beta tahu beta menikah tuh beta jadi kepala rumah tangga. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan suami di istri. Apalagi lu punya yang di Jawa sana. Tahu saya. Jangan. Saudara. Nah, ini kau tembus belajar kembali dari firman Allah. Nah, karena kau tempuh prinsip hidup bukan kata orang. Tapi kata firman dong. Ya saudara. Jadi pesan saya malam hari ini. Ingat baik-baik. Mari semua kita. Jangan pakai kita pun pikiran sendiri. Kalau kita pakai kita pun pikiran sendiri akan bikin hancur. Ya. Fondasi yang Tuhan bangun itu jelas. Fondasi yang Tuhan dirikan itu jelas firman Allah. Makanya Martin Luther, saudara dalam waktu memprakarsai gereja 31 Oktober 1517 di Wittenberg, Jerman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 5 sol. Saya selalu ingatkan ini buat jemaat. Salah satunya adalah sola scriptura. Artinya apa? Hanya firman. Tidak boleh tambah-tambah. Karena kalau tambah itu hancur. Saudara. Itu akan terkontaminasi dengan banyak hal. Makanya firman itu mesti jadi yang terutama di atas segala-galanya. Dia patron. Dia cermin. Dialah fondasi. Nah, sore malam ini. Mari kita semua. Kita rindu ada kebahagiaan tentunya. Terjadi buat kita pun 2 anak. Ya, saudara. Mereka 2 juga tentu rindu bahagia. Ya, karena itu fondasinya yang kuat adalah firman. Tanpa firman tidak ada kebahagiaan sejati. Kiranya Tuhan tolong dan berkati kita semua. Sehingga hari lepas hari kita terus bergantung kepada firman Allah. Haleluya. Satu pujian kita mau nyanyikan dan kita mau syukuri firman Tuhan.